Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajarkan kita bagaimana cara kita berdoa. Kalau berdoa, janganlah bertele-tele. Jangan menggunakan kata-kata yang indah-indah, dibuat-buat, dan panjang-panjang, karena sebelum kita meminta sesuatu, Bapa di surga sudah mengetahuinya. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus berbicara tentang doa mengatakan demikian, "For me, prayer is a shoot of the heart. It is a simple look turned toward heaven. It is a cry of recognition and of love, embracing both trial and joy." Bagiku, doa adalah suatu gelora, sentakan dalam hati, sebuah penglihatan kembali untuk ke depan menuju tahta surgawi, sebuah jeritan pengetahuan akal budi dan cinta yang memeluk keduanya dalam suatu cobaan dan sukacita. Sedangkan Katekismus Gereja Katolik nomor 2559 mengajarkan doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Dari mana kita berbicara kalau kita berdoa? Apakah dari ketinggian kesombongan dan kehendak kita ke bawah, atau dari jurang? Mazmur 130 ayat 1 mengatakan, kalau kita berdoa, berdoalah dengan hati yang rendah dan penuh sesal. Atau seperti kata penginjil Lukas bab 18 ayat 9-14, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi kerendahan hati adalah dasar doa, karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roma bab 8 ayat 26. Maka supaya mendapat anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati di depan Allah. Kita manusia adalah seorang pengemis. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami ada 3 pokok penting
yang mendapat perhatian saat kita hendak berdoa. Pertama, menyebut nama Allah dengan atributnya, kemahakuasaan Allah. Salah satunya adalah menyapa Allah sebagai Bapa yang sungguh dekat di hati manusia. Allah adalah Dia yang tidak jauh, namun ada dan tinggal di antara kita sebagai Bapa kita, memohon datangnya kerajaannya di dunia. Yang kedua, intensi atau permohonan. Kita memohon kepada Allah Bapa, yakni rejeki setiap hari, kesehatan jiwa dan badan. Dan yang ketiga, menutup doa dengan memohon agar dikuatkan iman kita sehingga kita pun tidak jatuh dalam pencobaan. Terakhir, setiap doa yang benar dan katolik ditutup dengan rumusan panjang lengkap bersifat trinitaris, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, atau rumusan pendek kristologis, yaitu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pola doa Bapa kami juga memberikan contoh kepada kita untuk berdoa secara benar dan sungguh katolik. Saudara-saudari yang terkasih, sifat-sifat yang menyertai doa yang benar yakni: yang pertama, berdoa dengan tekun. Lukas bab 18 ayat 1-7. Yang kedua, berdoa secara tersembunyi dengan rendah hati. Matius bab 6 ayat 6 dan Lukas bab 18 ayat 13. Yang ketiga, berdoa dengan tidak bertele-tele. Matius bab 6 ayat 7. Yang keempat, berdoa dalam pribadi Tuhan Yesus. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes bab 14 ayat 13-14. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes bab 15 ayat 7. Yang kelima, berdoa dengan kuasa dari Roh Kudus. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas bab 11 ayat 13. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas bab 24 ayat 49. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Yang keenam, berdoa itu mempersatukan umat beriman dengan Allah Bapa. Hal ini ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 18-21. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Perjanjian Baru, doa adalah hubungan yang hidup anak-anak Allah dengan Bapanya yang tidak terhingga baiknya bersama putranya Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus. Seperti kata Santo Gregorius dari Nazianze,
rahmat kerajaan Allah adalah persatuan seluruh Tritunggal Maha Kudus dengan seluruh jiwa manusia. Dengan demikian, kehidupan doa berarti bahwa kita selalu berada dalam hadirat Allah yang 3 kali kudus dan dalam persatuan dan persekutuan dengan Dia. Persekutuan hidup ini memang selalu mungkin karena melalui pembaptisan kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Roma bab 6 ayat 5. Doa itu Kristen sejauh ia merupakan persekutuan dengan Kristus dan menyebar luas di dalam gereja tubuh Kristus. Ia merangkum segala sesuatu sama seperti cinta kasih Kristus. Efesus bab 3 ayat 18. Lantas, bagaimanakah dengan doa-doa kita? Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, sabda yang keluar daripadamu akan menghasilkan buah di tengah-tengah kami. Perkenankanlah hati kami terbuka untuk menerima segala yang telah tertulis dalam kitab suci. Maka dengan demikian kerajaan-Mu benar-benar tampak dalam diri kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.